Salam damai sejahtera bagimu Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat renungan harian di mana saja berada. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Senin tanggal 7 November 2022. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh menikmati hari ini semua hanya karena anugerah-Mu. Sejenak kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon terangilah hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman-Mu dengan benar, dan kami menjalani kehidupan karunia Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayat 20. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam itu, tanyakanlah pengajaran kepada para imam, andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti, atau sesuatu masakan atau anggur atau minyak atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab katanya, "Tidak." Berkatalah pula Hagai, "Jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu?" Lalu para imam itu menjawab katanya, "Tentu." Maka berbicaralah Hagai katanya, "Begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku, demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Maka sekarang, perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu? Ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Tema renungan kita ialah berkat Tuhan nyata dalam ketaatan. Pak kamasian na puang payan lan kamengkaulan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun sekuat-kuatnya tubuh seseorang, tidak akan bisa memindahkan kekuatan itu kepada orang lain. Tetapi kalau seseorang sakit, maka sakit itu bisa saja menular ke orang lain. Hal seperti ini juga dapat kita lihat dalam bacaan kita. Saudara-saudara, apa yang telah dikuduskan oleh Tuhan, seperti seseorang yang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan atau sesuatu yang dapat dimakan, maka apa yang disentuhnya itu tidak juga menjadi kudus. Tetapi jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya itu, maka semuanya akan menjadi najis. Begitu juga dengan umat Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka adalah najis. Saudara-saudara, bangsa Israel sudah tidak lagi peduli untuk membangun bait Allah. Persembahan yang mereka persembahkan di Yerusalem
hanyalah sebuah ritus saja. Dan tentu Tuhan murka dengan persembahan seperti itu. Karena itu Tuhan menolak persembahan mereka. Tetapi ketika mereka mengingat kembali untuk membangun bait suci, tergeraklah hati Tuhan dan Tuhan memberi berkat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketaatan kepada Tuhan adalah dasar iman yang jangan pernah dilupakan, karena Tuhan akan memberkati kita. Ketika kita taat menjalani kehidupan ini, akan membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Demikian juga ketika kita taat mengerjakan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan, maka akan berbuah kebaikan. Saudara-saudara, salah satu ajaran John Calvin mengenai gereja, bahwa gereja adalah tempat jemaat belajar sehingga hidup jemaat bertumbuh. Dan tanggung jawab gereja adalah bagaimana gereja senantiasa mengarahkan dengan baik jemaat agar setia dalam iman, sehingga akan terus bertumbuh dan berbuah banyak, dan berkat Tuhan akan selalu dialami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami dan berkat kami bersyukur bahwa kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya bahwa berkat Tuhan juga akan nyata dalam ketaatan kami. Karena itu, tolonglah kami dan tuntunlah kami untuk senantiasa taat mengerjakan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dan kiranya kami akan juga terus bertumbuh dan berbuah banyak, dan kami yakin bahwa kuasa dan kasih Tuhan akan senantiasa kami rasakan. Kami mohon berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran yang Tuhan percayakan, sehingga semuanya tetap kami lakukan dengan takut akan Tuhan. Anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, juga apa yang dikerjakan, diusahakan oleh setiap anak-anak Tuhan akan berbuah baik dalam kehidupan ini. Diberkatilah kiranya saudara-saudara yang saat ini berada dalam kondisi sakit, kiranya oleh kuasa Tuhan akan pulih, yang berduka akan dihiburkan, yang menghadapi berbagai persoalan-persoalan hidup akan terus ditopang oleh Tuhan. Diberkatilah setiap orang tua kami dalam masa tuanya, menjalani kehidupan ini dengan sukacita damai sejahtera Allah. Diberkatilah saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia, pun juga apa yang boleh diraih dalam perjalanan hidup ini, kiranya semakin rendah hati untuk juga terus menjalani hidup dengan benar dan selalu bersyukur dalam segala hal. Diberkatilah gereja-Mu dalam mengemban tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan bersama, dan terus menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan hadirkan. Kami percaya dalam tuntunan kasih sayang Tuhan, hamba-hamba Tuhan akan diberkati bersama-sama dengan semua umat Tuhan untuk terus menyatakan kehidupan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan bersama. Juga untuk pemerintah kami, ditopanglah para pemimpin kami untuk senantiasa mampu mengerjakan tanggung jawab di tengah bangsa ini dengan baik. Jaga lindungi kami Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat, tetap jaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.